Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Putih, perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang judulnya itu perlunya pemanfaatan sumber belajar. Nah, menurut Dirjen Dikti bahwasanya sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan sesuatu seseorang mempelajarinya. Nah, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan sesuatu itu adalah seseorang itu pasti yang namanya mencari tahu itu adalah berkaitan dengan sesuatu. Nah, mereka itu mencari sesuatu dengan cara mengakses contohnya seperti internet, buku atau apa, majalah. Nah, itu yang diakses untuk mencari sesuatu apa yang belum mereka ketahui. Sedangkan menurut DG menyebutkan bahwasanya adalah sumber belajar itu mencakup semua sumber yang mungkin digunakan oleh si pelajar agar terjadinya perilaku belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan sebuah sumber? Nah, yang dimaksud dengan sebuah sumber itu kita tidak hanya berpatokan di buku, di internet atau segala macam. Kita juga bisa misalnya turun ke lingkungan masyarakat, mencari sumber-sumber di masyarakat, pengalaman-pengalaman yang mereka tahu. Itu yang dimaksud oleh DG ini. Implementasi sumber belajar. Nah, jadi implementasi sumber belajar ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah menggunakan sumber belajar. Nah, bagaimana cara kita menggunakan sumber belajar? Jadi, kita menggunakan sumber belajar itu sekalian mengenalkan. Nah, mengenalkan sumber belajar bagaimana? Dengan cara menerangkan. Menerangkan juga bagaimana? Nah, untuk menerangkan itu dengan cara menyusun. Nah, di dalam penyusunan itu kita harus juga yang namanya mencari. Nah, dalam pencarian itu kita juga harus memilih. Nah, setelah memilih ada yang katanya menilai, dan setelah menilai kita melakukan perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini dari semua yang di atas tadi sudah kita ketahui mana penilaiannya dan mana akan menjadi inovasi-inovasi berikutnya, mana yang kurang, mana yang tidak kurang. Nantinya itu akan jadi bahan evaluasi yang akan meningkatkan sumber belajar. Bahwasanya dalam berinovasi itu kita wajib merencanakan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Sumber belajar dimanfaatkan untuk memberikan fasilitas kepada mereka yang mau belajar. Nah, kenapa dijadikan fasilitas? Karena sumber belajar itu mereka yang belajar harus butuh yang namanya fasilitas seperti fasilitas buku, handphone, laptop, dan lain-lain. Itu sebagai fasilitas untuk mencari tahu, untuk mengakses materi-materi yang diinginkan agar mereka dapat mengetahui apa yang mereka cari melalui internet dan lain-lain.